Berita pertama, kali ini kita bakal bahas fenomena peak buttering di Indonesia. Belum lama ini ada berita tentang seorang perempuan asal Pengalengan, Jawa Barat, menjadi korban penipuan investasi kripto atau peak buttering. Nah, apa sih peak buttering scam itu? Fenomena peak buttering atau potong babi adalah salah satu skema penipuan investasi kripto dengan mekanisme manipulasi sosial yang saat ini sedang marak dan menjadi sorotan FBI. Istilah peak buttering diambil untuk menggambarkan mekanisme penipuannya, di mana peternak akan menggemukkan babi untuk nantinya bakal disembelih buat menghasilkan daging yang banyak. Peak buttering ini nggak hanya terorganisir, tapi juga sistematis, guys. Supaya kita lebih waspada, kita kenali cara kerja mereka. Yang pertama, pelaku membuat identitas palsu yang meyakinkan. Jadi, si pelaku ini sering memulai aksinya dengan membuat identitas palsu. Biasanya mereka ngebangun persona sebagai orang yang hidup glamor dan punya banyak foto yang memikat. Yang kedua, pelaku mulai kontak dengan targetnya. Begitu memiliki profil online palsu, penipu ini mulai ngirim pesan ke orang-orang di situs kencan atau jejaring sosial. Biasanya doi pakai WA atau DM IG atau layanan chat lain. Dan pura-pura nemuin nomor yang salah pas menghubungi target. Nah, yang ketiga, pelaku mendapatkan kepercayaan dari target. Jadi, doi mulai nih ngobrolin tentang kehidupannya, keadaan keluarganya, dan pekerjaannya doi. Tujuannya buat ngumpulin informasi tentang kehidupan targetnya, yang nantinya bakal digunain buat memanipulasi target. Nah, jadi doi biasanya bakal ngarang detail nih tentang kehidupannya, seolah-olah nasib, ya, doi tampak mirip sama target. Biasanya kan orang yang nasibnya sama nih bakal sering nyambung guys obrolannya dan jadi lebih dekat. Nah, yang keempat, ajak target investasi kripto. Nah, udah berhasil deketin nih si targetnya pun udah mulai percaya. Bolehlah doi mendiskusikan soal investasi kripto. Jadi doi bakal membuat klaim nih tentang keberhasilan investasi kriptonya. Misalnya dengan cara ngebagiin screenshotan dari akun investasi kripto yang angkanya menggiurkan. Dari situ, doi bakal yakinin target buat akun investasi di platform yang sama doi pakai. Pastinya platform pertukaran atau pasar cryptocurrency palsu yang udah doi siapin buat lancarin aksinya. Nah, setelah berhasil nih, doi bujuk targetnya buat investasi. Nah, si target bakal dibuat percaya nih, seolah-olah investasinya itu mendatangkan keuntungan. Caranya, korban bakal ngunjungin platform palsu itu dan ngelihat kalau investasinya dapat untung gede. Nah, yang kelima, membuktikan bahwa investasi kripto sah. Pasti suatu saat target bakal mau narik hasil investasinya kan. Nah, doi bakal ngebiarin nih target menarik investasinya sesekali. Buat ngeyakinin target kalau investasinya sah, dapat dipercaya dan bisa ditarik kapan aja. Nah, setelah percaya, target dibujuk lagi buat investasiin duit yang lebih banyak lagi lewat platform itu. Dan ngebujuk si target buat nahan duitnya supaya dapat keuntungan yang lebih gede lagi. Jadi doi bakal dieksploitasi nih emosionalnya si target dan ngasih jaminan kalau investasinya bebas resiko. Sehingga ngedorong si target buat ngambil pinjaman, melikuidasi tabungan pensiun, bahkan sampai gadein rumah. Parah nggak tuh? Nah, yang keenam, doi bakal putusin hubungan dengan si target. Nah, begitu target mencapai batas dan gak mau nyetor lebih banyak dana lagi, biasanya doi bakal mutusin hubungan pertemanan atau percintaan sama komunikasi sama si target. Jadi target gak bisa lagi buat minta penarikan uang yang udah diinvestasiin. Atau skenario lain nih, investasi si target bakal dibuat seolah-olah rugi gede. Jadi seluruh uang yang diinvestasiin raib. Padahal duit yang udah diinvestasiin target udah masuk ke rekening doi. Nah, doi juga nggak jarang nih manipulasi korban seolah mereka memiliki solusi potensial buat ngembaliin uang target yang hilang. Nah, di sini si doi penipu ini bakal minta korban buat ngasih uang lagi dengan alasan nyelesain pembayaran pajak penghasilan dulu, biaya proses tambahan, biaya transaksi internasional, supaya doi bisa dapat uang lagi dari target. Selanjutnya doi bakal ngilang dan platform investasi palsu yang dipakai bakal berhenti bekerja. Jadi doi bakal ngeluncurin platform pertukaran atau pasar cryptocurrency palsu baru di URL yang berbeda dan memulai lagi penipuan dengan skema yang sama ke target lain. Nah, itulah cara kerja peak buttering scam secara umum yang perlu diketahui. Jadi buat para investor harus berhati-hati lagi ya. Untuk berita kedua, kita sambut Robi. Wah, ada kopi. Minum dulu. Berita kedua, siapa nih dari kalian yang suka atau bahkan berlangganan nonton Netflix? Gue yakin pasti mayoritas suka nonton Netflix.
termasuk gua sebenarnya. Nah, rumornya nih, tahun depan Netflix berencana untuk menindak pelanggaran yang membagikan kata sandi kepada orang lain. Atau dengan kata lain ya, pinjam akun lah untuk menikmati layanan Netflix. Nah, terus mulai tahun depan juga, rumornya Netflix akan menghadirkan paket baru yang sebenarnya lebih murah untuk mengurangi terjadinya sharing account yang terjadi saat ini. Nah, tapi sayangnya nih, paket terbaru itu selain murah, tapinya juga akan nayangin iklan. Infonya nih, dalam 1 jam penayangan film akan ada iklan sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Kok lama-lama Netflix jadi kayak TV ya? Aduh. Paket terbaru ini akan dirilis di akhir tahun dengan 12 negara duluan sebelum sampai akhirnya tahun depan semua negara dapat paket terbaru ini. Kalau kalian sendiri gimana? Sekarang gunain paket apa? Kalau nanti ada paket basic with ads yang baru walaupun lebih murah tapi ada iklan, menurut kalian gimana? Coba tolong tulis di komentar ya. Soalnya kalau gua sih udah bayar tapi masih pakai iklan tuh kayaknya nggak enak sih. Oke, sekarang kita beralih ke berita ketiga ya. Akan disampaikan oleh Mehmet. Ada kopi. Buat berita ketiga, gua adalah salah satu yang menganggap TikTok itu platform yang alay dan yang nggak jelas. Sebagai bagian dari orang yang menganggap TikTok itu platform alay, gua bangga dengan fakta bahwa gua tidak pernah menginstal aplikasi ini di handphone gua. Semua orang juga tahu kalau dulu platform ini tuh terkenal dengan orang joget-joget dan udah jelas sih itu pamer lekukan tubuh dan pamer-pamer kekayaan. Opini ini berubah ketika beberapa bulan lalu teman kerja gua bertanya kepada gua apakah gua punya aplikasi TikTok. Pertama sih gua nolak untuk ngunduh aplikasi ini di smartphone gua. Tapi temen gue kekeh dan dia langsung nunjukin beberapa tagar yang dia ikutin di akun TikToknya. Waktu gue scroll halaman TikTok dia, emang sih nggak muncul video orang yang sedang joget-joget. Nah, beberapa hari kemudian pas lagi senggang, gue kayak biasa sedang berselancar di Instagram karena emang lagi gabut. Nah, di laman search Instagram biasanya kan ada banyak tuh postingan acak dari topik atau hal-hal seputar apa sih yang kita ikutin di Instagram gitu. Di feed gue sih kebanyakan ada media-media seputar hewan-hewan lucu, tips dan trik belajar, dan berita-berita K-pop lah. Nah, saat itulah gue sadar video-video yang ada di Instagram sebagian besar adalah video yang diunggah ulang dari TikTok. Selalu ada logo khas aplikasi di akhir video atau sebagai watermark di videonya. Lengkap dengan username TikTok sang pembuat video. Cut to the case, kalian tahu gak sih perbandingan demografi TikTok dengan platform sosial media lainnya? Berikut nih demografinya gue tampilin. Nah, bisa dilihat kan demografi TikTok untuk 2022 tidak hanya basis pengguna yang berkembang pesat, tetapi juga aktivitas pengguna menghabiskan hampir 90 menit per hari di platform itu. Faktanya, hampir 40% Gen Z mengatakan bahwa mereka secara langsung tertarik langsung oleh produk yang mereka lihat di TikTok. Karena semakin banyak brand yang bergabung, begitu pula dengan para influencer. TikTok jelas meningkat dan makin dewasa untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya, termasuk iklan yang lebih canggih dan terintegrasi dengan Customer Relationship Management atau CRM. Demikian segmen Ngopi ngobrolin perkembangan teknologi yang kelima kali ini. Silakan like jika kalian suka dengan segmen ini dan silakan berikan komentar kalian tentang 3 berita ini. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Untuk video yang keenam, ditunggu aja guys.